Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza kathura dzunubal 'abdi falam yakul lahu minal amal ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil huzn liyukaffiruha anhu." idza kasra dzunubu apa dzunuba? Dzunubu. Dzunubu. Idza kasra dzunubul abdi wa lam yakum minal amal ma yukaffiruha. Apabila dosa seorang hamba sudah numpuk, sudah kebanyakan, dosanya kebanyakan, numpuk, walam yakum minal amal ma yukaffiruha. Dia nggak bisa ada amal soleh yang bisa ngancurin dosanya tersebut. Artinya amal solehnya pas-pasan. Kalau dipakai buat ngancurin dosa itu, nanti dia nggak punya amal soleh lagi. Begitu, kesian Allah. Kalau puasanya, sholatnya, puasanya, zakatnya, apa-apanya dipakai buat ngancurin dosanya, nanti dia nggak punya amal soleh lagi, ya. Jadi kata Rasulullah, apabila dosa seorang hamba, idza kasra dzunubul abdi, apabila dosa seorang hamba sudah semakin banyak numpuk, dia nggak punya amal soleh buat ngancurin dosa tersebut. Ibtalahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, akan memberi dia cobaan, akan memberi dia musibah. Kenapa? Supaya apa? Lanjut. Ibtalahullah, Allah akan membuat dia ujian, membuat cobaan. Bil huzn. Bil huzni, dengan rasa sedih, dengan rasa galau, ada masalah. Supaya kenapa? Liyukaffiruha anhu. Ya, Allah uji dengan bil huzni, dengan rasa sedih, liyukaffiruha anhu, supaya menjadi kafarat akan dosa-dosanya itu, menghapus dosa-dosanya. Jadi jangan dikira bahwa musibah itu nggak ada artinya. Musibah, ujian, rasa sedih itu semua mengandung manfaat. Salah satunya untuk menjadi kafarat dosa. Hadis siapa? Rawahu Ahmad an Aisyah. Hadis Imam Ahmad bin Hanbal dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi sebanyak apapun dosa kita, janganlah kita merasa minder, janganlah kita merasa kayaknya sudah tidak berarti hidup saya, atau terlalu banyak dosa sehingga Allah tidak ampuni saya. Jangan. Banyak hadis-hadis tentang motivasi agar kita bertobat. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan, dulu ada seorang, kata Rasulullah, yang ngebunuh 99 orang. 99 orang dibunuh. Ya, dibunuh. Akhirnya dia nanya kepada seorang yang ahli ibadah, wahai orang yang ahli ibadah, ya, saya udah ngebunuh 99 orang, fahal min taubah, kira-kira saya bisa taubat gak? Kata orang ini, lah gak bisa, dosa engkau udah kebanyakan nih, ngebunuh 99, waduh banyak banget dosanya, gak bisa taubat. Akhirnya jiwa premannya bangkit, kesel dia, kurang ajar, bilang gak bisa taubat. Dia bunuh itu ustadznya, dia nanya ke situ, dibunuh jadi 100. Dia nyesel, ya saya tadi pengen tobat jadi malah bunuh orang satu lagi jadi 100. Tanya lagi ke orang yang kedua. Nah, orang yang kedua ini, kata Rasulullah, orang yang ulama, alim. Yang pertama cuma ibadah doang, yang kedua ibadah plus berilmu. Wahai syekh, wahai ustadz, wahai kiai zaman sekarang, saya ngebunuh 99, kemarin baru ngebunuh satu lagi 100 nih, kira-kira saya bisa tobat gak? Fahal bin taubah, bisa tobat gak? Kata syekh ini saking cerdasnya, dia bilang begini, bisa. Kalau kamu pengen taubat, kamu temuin syekh itu tuh, ditunjuk di kampung ini, namanya ini, dikasih. Tapi kamu nggak boleh balik lagi kampung kamu. Kampung kamu itu kampung maksiat. Nanti kamu balik lagi ke situ, nanti kamu maksiat lagi. Pindah, hijrah ke sana tuh. Pas sampai tengah jalan, tiba-tiba ajal datang. Nah, pas ajal datang, meninggal dia, wafat. Malaikat rebutan, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini buat saya. Orang ini bagus, dia ahli surga. Kata malaikat azab, enggak, dia ahli neraka. Dia tidak pernah berbuat kebaikan, ngebunuh kerjaannya 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak, meskipun dia itu ngebunuh, tapi dia sudah niat taubat, niat belajar agama dan sebagainya. Akhirnya kata Allah, utus satu malaikat turun jadi hakim. Setelah diukur, kata Allah Subhanahu wa taala, ukurlah jasad itu, deketan mana? Deketan kampung sana yang baik atau kampung yang buruk. Diukur, ternyata beda sejengkal doang. Deketan ke kampung yang baik. Maka dengan izin Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Nanti maksudnya. Sebenarnya bukan begitu, sebenarnya adalah Allah sengaja melipat bumi agar jasadnya ini condong ke sana. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan, tapi saking baiknya Allah sengaja ditarik agar masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini belum taubat. Dia belum belajar agama, dia baru pengen belajar bagaimana cara tobat, baru pengen belajar, tapi saking rahmat Allah luas seperti itu.
Ada lagi kisahnya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam kitab Al-Usfuriyah. Dalam kitab Al-Usfuriyah ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada mayat yang dibuang ke tempat sampah, tong sampah, tapi gede tempat sampahnya. Ada mayat yang dibuang ke tempat sampah, orang-orang nggak mau nyolatin, mandiin, nggak mau. Akhirnya kata Allah ke Nabi Musa, wahai Musa, ada seorang waliku, kekasihku, dibuang mayatnya ke tempat sampah. Akhirnya kata Nabi Musa, di mana ya Allah di sana? Sampai di tempat tujuan, Nabi Musa heran, kok masyarakat nggak ada yang mau nyolatin dia sih, nggak ada yang mau mandiin, kafanin. Ditanya, kenapa seperti ini? Kata masyarakat, wah Nabi Musa dia dulunya begini, kita jijik, geli, mabuk, judi, nggak mau kita. Ya. Akhirnya kata Nabi Musa, ya Allah kenapa begitu ya Allah, engkau nyuruh saya ngurusin dia tapi masyarakat nggak mau. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan oleh masyarakat itu benar. Tetapi kau tahu gak, sebelum meninggalnya orang ini sudah taubat kepada saya, dia nyesel kepada saya, dia bilang saya tahu nanti kalau saya meninggal gak ada orang yang begini ngurusin saya, nggak mau. Akhirnya dengan sebab itu dia itu pasrah kepada saya, dia minta maaf kepada saya, maka seketika itu juga saya ampunkan segala dosa-dosanya. Wahai Nabi Musa, bilang ke semua orang, siapa yang mandiin, siapa yang ngafanin, yang sholatin, yang termasuk yang nguburin, maka semuanya diampunkan dosa-dosanya. Wah, akhirnya masyarakat rebutan ketika itu. Masyarakat rebutan, buru-buru jenazahnya itu diurus dengan urus yang sebenar-benarnya. Nah ini, jadi kita itu harus berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, kita harus berhusnuzan, berbaik sangka kepada semua makhluk Allah. Jangan kita nilai bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Jangan. Karena bisa jadi nanti ujung-ujungnya mereka yang lebih baik daripada kita, kita yang ketinggalan daripada mereka. Walaupun dia berbuat salah kita nasihatkan, tetapi tanpa melihat bahwa kita lebih baik dari siapapun itu. Wallahu a'lam bishawab.